Wa minha at-tawakkalu wa huwa siqatul qalbi bil wakilil haqqi bihaitsu yaskunu anil idtirabi inda ta'adzuril asbabi siqatan bimusibil asbabi wala yuqadahu fi tawakkulihi talabbusu zahirihi bil asbabi idza kana qalbuhu farighan minha yastawi indahu wujuduha wa adamuha. Dan sebahagian daripadanya sifat-sifat yang terpuji itu bertawakal. Apa itu tawakal? Dan bermula dianya tawakal itu yakin hati dengan Allah selama-lama dengan sekira-kira tetap daripada kegundahan dikutika adarlah segala sebab akan keyakinan dengan yang memberi sebab. Jadi dengan sebab muladzamah melazimkan diri kita dengan la ilaha illallah, Allah akan memberikan kita sifat tawakal. Apa itu tawakal? Yakin hati dengan Allah selama-lama. Artinya hati senantiasa tenang, hati senantiasa teguh pendirian dengan Allah semata-mata. Seandainya tidak wujud sebab pada dirinya sehingga dia tidak mendapatkan akibat, hatinya tetap tenang. Itu tawakal namanya. Contoh yang sering-sering terjadi mendak. Andai kata awai lun bedah bengah kon kala merempak rezeki, nyot telat jaga bupanelap. Yang berarti hana yakin ke Allah. Padahal yang menjadikan getanya telat jaga nyen buat Allah tu. Pakon gepu telat jaga karena hak rezeki ke getanya orang nyen ubit. Pakon barawa gepu awai jaga karena hak rezeki ke getanya wala. Jadi ketika adar asbab, tidak wujud asbab, dengan tidak adanya asbab maka kita tidak mendapatkan akibat. Karena asbab itu merupakan jalan ataupun peluang untuk mendapatkan akibat. Ketika tidak wujud asbab, hati kitanya tenang. Bahkan Allah gepe jaga lun telat, memang kadumnan kadar hak lun rezeki uranya. Nyan kata wakal. Tetapi menye legetanya ate hana tenang. Gara-gara telat tabudah kasusah kagundah karena takalan penghasilan gop lebih le. Gara-gara telat ru legetanya. Puak gekun barosat tes puaknya P3K gekun. Kahana habis dah jawab ujian sehingga kahana lewat lagi tanya. Pada hakikatnya memang Allah menjadikan asbab tidak terjadi pada kita ataupun terjadi asbab tapi tidak sepenuhnya. Memang karena Allah telah menetapkan bagi kita tidak memiliki akibat, makanya tidak terjadi asbab. Oh watehana asbab santai mentang. Berarti nah hikmah di balik yang demikian. Pakan Allah Ta'ala hana gebi kegetanya kemampuan untuk menjawab seluruh soal-soal. Oh wate ikut misalnya ujian pegawai dan sebagainya.
Karena memang Allah ingin menjadikan kita tidak menjadi bahagian daripada pegawai tersebut. Kenapa ada hikmah di baliknya? Pada tepu hikmahnya kemudian dulu. Kemudian baru tepu oh nyompat lagu hikmah. Bit ke hana ke pelewat lon pegawai barosa. Rupanya long lewat ke gubernur. Menyata ke di lewat ke gubernur kan payah terbit cid. Oh nyo lagu. Begitu pula hek lagi tanya tak ikut-ikut ke caleg NPU misalnya. Hana lewat-lewat ke NPU. Ke DPR. Hana lewat-lewat ke DPR. Rupanya nah hikmah di baliknya. Apa hikmah? Penyebab getanyo hana ke pelawat dengan DPR. Nangon getanyo yang lewat. Jipo kontraktor na PT. Ban lewat ji DPR pusat PT yumat bagi tanyo. Rupanya le penghasilan hinan ngembak DPR. Hinan hana payah mat pengku hinan. Hana payah fikir ke kursi gok dah belawak. Ya negala. Nah hikmah di baliknya nunggu. Maka ketika tidak wujud asbab, kita tidak merasa gundah. Pasti ada hikmah di balik yang demikian. Nyan katawakal. Kemudian wala yuqdahu fit tawakkulihi talabbusu dhahirihi bil asbab. Dan tidak dihinakan, tidak merasa kadeh, tidak merasa hina. Pada tawakalnya seseorang akan berpakaian bertalabbuh zahirnya seseorang dengan berbagai macam sebab. Syarat apabila adalah hatinya itu kosong daripadanya asbab yang bersamaanlah di sisinya hati oleh wujudnya asbab dan oleh adamnya asbab. Apakah dengan berusaha kita tidak dikatakan dengan tawakal? Kan nunggu. Usaha laju, kerja laju. Akan tetapi hati kita tidak terikat dengan usaha tersebut. Yang terikat hati kita nyoho dengan Allah Ta'ala. Bila Allah telah menetapkan dengan qadanya, pasti saya akan mendapatkan bahagian kadarnya. Ke Allah, ke Allah. Hana ikat batin kita nyoho dengan usaha. Semata-mata kenapa juga usaha? Usaha itu ibadah. Enak tak? Apakah dengan usaha kita akan menghasilkan akibat, akan menghasilkan apa yang kita harapkan? Hana. Usaha kita nyoh hana terikat dengan hasil. Usaha laju. Tapi hati kita nyoh hana terikat dengan usaha tersebut. Terikat hati kita dengan qada dan qadar Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan hasil, oh nyoh berarti yang ditentukan oleh Allah gelon. Kan ahwat kita dapatkan hasil, oh nyo berarti hasil usaha lon. Kan menang. Nyo yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kelun. Ahwat kita kalau nilai hasil ujian, oh 65 berarti nyo qada Allah kelun, maka dumna wa qada. Kan lagi tanya nyo tok sebab hana tegalung mulang berkelam. Kan nyan. Ketika hasil tidak sempurna, bukan dirinya, bukan diri usaha yang dia salahkan. Ketika hasil memuaskan, bukan pula usaha yang dia pujikan. Ada usaha, tidak ada usaha, yang ketentuan akibat telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hatinya kosong daripada asbab. Hosit tikat hati dengan Allah. Lon usaha, hana lon usaha, yang lagenya tetap bahagian lon. Lon mita, halon mita, yang laganya tetap hak lon. Makanya kata Imam Ghazali, apa kata beliau? Qala Abu Hamid, berkatalah Imam Ghazali, al-lafafuli, aku berputar-putar, mewet-wet lon, mundu salasina sanatan, selama 30 tahun. Ketika itu lausarat al-ardu hadidan la tanbitul nabat. Seandainya jadilah bumi itu daripada besi, tidak tumbuhlah segala tumbuhan. Dan seandainya jadilah langit nuhasan, hal keadaan daripada tembaga, la tamtiru, tidak akan menurunkan hujan.
wal asjaru ahjaran la tasmaru. Seandainya pohon kayu itu terbuat daripada batu, tidak akan berbuah ia. La yataqallabu qalbi min jihati rizqi janaha ba'udatin liquwatil istislam. Tidak pernah tergoyah hatiku daripada pihak rezeki seberat sayap nyamuk, karena kuatlah penyerahan diriku. Maksudnya apa? Leplo ton ulun tuan muwet hana pu buat apa itu. Hana kerjanya hana kerja di. Puacit lon beut lon temu beut nyan yang perle gena berah. Hana lon ja ublang, hana lon ja ugli, hana lon mekat, hana tepuk. Nyokan makna muwet babinah jalan di dalam bom. Tidak berusaha sedikit pun. Tetapi hatiku tidak pernah goyah seberat sayap nyamuk pun, kata beliau. Liquwati istislam. Lon kuat tatat menyerahkan diri lon kepada Allah Ta'ala. Yakin lon tatat kepada Allah. Allah pasti memberikan hak lon. Bahkan hati lon hana gundah. Dikarenakan Allah tidak menciptakan langit daripada besi. Menciptakan langit oleh Allah kan dari buta. Maka karena kan dari buta pasti tren iujun. Asal karena iujun karena pun ajib yang dia ada putra. Allah tidak menciptakan langit daripada nuhas juga. Kan buta. Daripada tembaga. Seandainya Allah menciptakan langit daripada tembaga, tidak ada hujan. Nyan yang susah tu. Nya kepegat langit kan dengan tembaga apa susah. Pasti nak hujan. Allah tidak menciptakan bumi daripada besi. Kalau seandainya diciptakan bumi daripada besi, pasti tidak akan tumbuh-tumbuhan. Nyokan dengan besi kepegat dengan tanah, susah benar. Allah tidak menciptakan pohon kayu itu daripada batu. Maka beya asal tatim pula pasti naboy. Asal tatim semula pasti naikima. Yang susah benar. Perle ke ia na ujian, perle ke makanan, le kita nyau asal tatim semula na hasil cuma tagai. Yang susah benar. Makanya usaha tidak merusak tawakal dengan syarat hati kita itu tidak terikat dengan usahanya, tapi terikat hati kita dengan qada dan qadar Allah. Pakon lagi nyu hasil pu karena kurang program kan, pu hana butoi program kan, pu syid memang lagi nyan yang kan program di Allah. Pakon lagi nyu hasil pu ka cocok tatat kapah tatat program kan, memang lagi nyan program Allah. Nyan tawakal tu. Jadi hana susah, hana gundah. Pakon he tai celek hana lewat-lewat, memang hana cocok ke anggota DPR enan dak. Kalapan ke tak calek bupati wali kota hana lewat-lewat, memang galam cocok je ke wali kota, kadang mengke wali rumah galam gepah. Jadi introspeksi diri lah. Memang hana cocok lah. Ataupun andai kata Allah memberikan kedudukan tersebut, sungguh katanya hae tak kuasain tu. Hae tak tanggung beban, maka jadi lebih god baik kenan. Hanya dengan pandangan mata seolah-olah ketika kakenan sangka nikmat. Baru tertepukan nikmat pajan wadah tetamang kena laknat lagau. Ya, nak kala. Kita nyoba seolah-olahnya. Karena yang kita lihat nikmat hanya sebatas pandangan mata. Cukup mangat juga DPR. Na super pribadi, na motor, la masih. Hana tinggal tu tiap mak megang payah pelung. Nah, nak kala. Menya hana juga ke DPR, hana suap pelung kan. Nah. Hana pelung pro tim ses. Kamu si bahalap. Nah, nak kala. Begitu pula pegawai. Kok mangat menyaji ke pegawai dan sebagainya. Tengah suntik vaksin corona, kapayah belum mendung melawainya kan? Nah, tu. Mami hana katanya pegawai. Hanai paksa, nak tepuk. Tatim ketan. Nyenahi kemah mendum nunggu. Mendum nahi kemahian. Siapa anda, begitulah beban yang akan Allah berikan kepada anda. Mandum nahi kemah. Semakin tinggi yang kita dapatkan, baik itu pangkat, jabatan, kemuliaan, ilmu pengetahuan, kedudukan, harta, maka semakin besar beban.
Kalau orang pungo ya hana tepua ilimai han akakaitan. Hana beban tepua dia ge ada jalan ngero. Maka semakin besar kedudukan, maka semakin besar pula beban. Kenapa Allah tidak mengangkatkan kita sedikit lagi pangkat ataupun jabatan? Karena Allah Maha tahu. Hanya sebatas pangkat itulah kita hanya mampu menanggung beban. Wat kehendak, Allah sayang ke kita nyodo. Kemudian wa minha al-haya'u bita'zimillahi 'azza wa jalla bidawami dzikrihi wa imtithali amrihi wa nahinihi wa nahanihi bil imsaki 'anis syakwi bihi illal 'ajzati wal fuqara'i ghairuh. Selanjutnya, dengan sebab kita meladimi mulut kita dengan kalimah la ilaha illallah, hati kita menjabarkan maknanya tiada Tuhan melainkan Allah, Allah akan memberikan sifat terpuji pada hati kita, yaitu haya, rasa malu. Maka haya yang sebenarnya itulah haya dengan Allah Ta'ala. Karena apabila seseorang malu dengan Allah, pasti akan nyata dalam kehidupan, dia pun akan malu terhadap manusia. Tapi kalau seandainya dia cuma malu kepada manusia, belum pasti dia itu malu kepada Allah. Nyawa sagai, malia ke manusia, jaga popularitas sagai, jaga wibawa dengan manusia sagai. Dengan Allah hana malai, artinya apa? Ketika tidak ada manusia yang mengawasi, dia akan melakukan sesuka hatinya. Tapi kalau seandainya manusia itu malu kepada Allah, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, dia senantiasa mengingat bahwa ada yang mengawasi. Tamu thom ta co ta gop Allah de ge. Tamu thom ta khun ke gop Allah de ge dingo. Tamu thom ta lum dum gop Allah de ge kalan. Jadi malia yang utama adalah malu kepada Allah. Bagaimana malu kepada Allah? Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengekalkan mengingatnya Allah dan mengagungkan perintahnya Allah dan larangannya Allah, dengan berpegang daripada pengaduan kepada yang lemah dan kepada yang fakir selainnya Allah. Yang gekun malaya tu. Ho yang gejat dengan ke Allah, han gejak buat yang maksiat tu. Karena hal ayat al-haya'u minal iman. Rasa malu itu merupakan bahagian daripada iman. Artinya kamilah orang yang tidak memiliki rasa malu, itu menunjuki mereka itu tidak sempurna iman. Al-haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu itu satu cabang daripada cabang iman. Fa inna dzalahu taba'ahu akhar. Apabila seseorang tidak memiliki rasa malu, maka pertanda dia itu tidak memiliki iman yang sempurna. Urang tan malaya nyan pertanda urang hana iman dulu. Maka kenurun Tuhan bitan imankah? Kajuk pubuat yang kengkol lah kawarame cocok. Urang na iman malaya dulu. Hangga je pubuat perbuatan yang membawa ki aib dirinya, aib keluarganya. Malu dia dengan apa? Dengan Allah Ta'ala. Yang utama. Han kejut korupsi kon karena ya kita koi support leke Islamic Center. Han kejut main judi kon karena ya gi support. Han kejut khaluat kon karena ya gi drop kon. Tapi malu kepada Allah Ta'ala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha menyaksikan. Itu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita tidak akan pernah berani melakukan maksiat. Menyena malaya dulu. Tapi menyahana malaya dengku, ike manusia, ike manusia. Nyan getanyo mekenu thang me ia thaka halepa. Melikut manusia uram ter yang dikrek-krek dah.
Nyaura hana malaya. Makanya kan mepegat-pegat higat, bebit-bit begat, nyan yang gayuan agama. Menyamu pegat-pegat hana faedah. Bebit-bit bukan hasil ciptaan, apalagi rekayasa. Asli. Kita menciptakan diri kita dengan berusaha semaksimal mungkin. Kita berharap bantuan daripada Allah Ta'ala. Kita wujud menjadi orang yang baik. Bukan rekayasa. Hana faedah. Menyapu buat God sebatas pencitraannya. Nak manfaat apa tapi. Hek mentang tu. Kemudian kita pun tidak pernah mengadu kepada orang lain ketika hidup kita miskin, ketika hidup kita fakir. Tidak pernah mengadu kepada orang lain. Tetapi kita mengadu kepada Allah. Bahkan hantajit mengadu bagok malai dengan Allah. Bahkan malai dengan Allah. Seolah-olah Allah haik geberi. Makanya payah kita mengadu bak orang lain. Malai ada. Malai ada. Malai ada. Allah maha ghaniyun, maha kaya, mampu memberikan apapun yang kita minta. Maka hana ta mengadu bak go. Ho kita mengadu bak Allah Taala, malai ta mengadu nggo. Bahkan malai ta mengadu bak go karena merendahkan Allah. Allah maha melihat. Maka menyata pegat pengaduan bak go muno-muno ketat pedih kabi bantuan. Nya lagi hana yakin ke Allah dulu. Bahkan menghinakan diri di hadapan manusia itu perbuatan hina. Nyan hana god dalam agama tu. Makanya minta-minta sedekahnya hana god dalam agama tu. Hana god. Karena pehina-pehina draw. Apalagi kita nyaw di Aceh, Blang cukup luah, Gele cukup luah, Tegah tu cukup tegah, purutan tadang balam pumirah. Hana Malaya dia. Benar Malaya kita nyaw. Yang disayangkan bahkan kadang-kadang yang minta sedekah cukup tegah, yang jo rupanya urang cedera. Yang menyalakan yang terjadi tanyo tegah benar Malaya tu nunggu. Gak nyan yang cedera ge beut tu men, getanyo yang tegah ta yang minta sedekah baganya. Nya hana Malaya. Makanya utama malu kepada Allah. Apabila seseorang memiliki rasa malu kepada Allah, maka sungguh dia pun akan malu terhadap makhluk yang lain. Hangga je pun yang kengkon. Malaya karena Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengawasi, Allah maha mendengar dan sebagainya. Hangga je pun yang kengkon. Wa minha al-ghaniyyu wa huwa huna ghaniyul qalbi bisalamatihi min fitanil asbabi fala ya'taridu anil ahkami balu wala bila'alla li ilmihi biman sadarat minhu azza wa jalla al munfaridu bil khalqi wa tadbiril mulkil wahhabi. Dan sebahagian daripadanya sifat yang terpuji itu kaya. Apa yang dimaksud dengan kaya? Wahwahuna, dan dianya kaya di sini itulah ghaniyul qalbi, kaya hati, bisalamatihi min fitanil asbab, dengan sebab selamatnya hati daripada fitnah-fitnah segala sebab. Bermakna kaya hati, menerima apa adanya. Lagi kita pegah menau, hana terikat hati dengan asbab. Hana terikat hati. Hana bahasa lagi tanya menunjuki kepada protes Allah. Fala ya'taridu 'alal ahkam. Maka tidak melakukan protes ia di atas segala hukum-hukum yang telah tertimpa ia, dan tidak pernah mengucapkan la'alla li'ilmihi, dengan apa saja yang menjadikan sebab oleh Allah Azza wa Jalla. Sendirinya Allah dengan menjadikan dan dengan mengatur segala kerajaan, lagi yang maha pemberi. Hanaga atu-atu Allah, hanaga proteh Allah. Tiban surah hanaga proteh Allah, tibannya. Pakatnya gebi darah baru, gotat bingkeng. Memang tak kalian. Hana proteh Allah, tak gebi gede. Jadi hana proteh Allah Taala. Puhang gasian teman. Karena kepelahi tanya dari urung gasian. Tiga punya pelahi dari urung kaya. Kan kaya tu. Ya, protes Allah Taala.
Nyoti gara-gara ayah ngemah pun bangai maka dia dodok ku bangai. Ya, hana tanya. Laule agaknya hana tanya. Hana. Kenapa demikian? Memang itulah yang terbaiknya yang na laule agaknya. Hana protes Allah dan hana la'an. Tiban contoh la'an. Mudah-mudahan tak menggebiukan agam beliani inang. Hana rencana protes. Pu yang gebi-gebi hana gebi kedan ni gede. Nyonya yang rencana protes lah. Nah yang keun permohnya si salahkah? Tegak kepada Timon ke agam. Ki menyahamian sering kamak boneka bisa saja inang purutan boneka ngan inang. Nya yang pegah bangai yang dingung nggalan kan? Makanya hana protes. Ghaniyun, hati menerima apa adanya. Cukup mantap lah menunggu. Hana andai. Hana. Andai berusaha habis S2, kengkalun temung tu rektor. Hana tanya. Yang nana mateganya putra, memang Allah ketakdirkan long S1 dan ketakdirkan oleh Allah Taala pah bak pustaka. Nanda kai. Hana berat berharap. Andai kata berusaha lihat kuliah di Amerika, kengkal merempok darah baru hide. Nyokon long kuliah yang pak bayain, maka dia merempok awak cat semiyong. Memang banyak hana karu. Memang jodoh kita nyot semiyong ke Amerika. Yang mana ji? Hana protes. Ghaniyul qalbi, artinya tenang, kaya menerima apa saja keputusan Allah. Andai, hana tanya. Yang cukup mantap kau udip duduk. Tenang udip duduk. Ketika takala nuwat kapal lo bubung ka diri. Andai, andai lagak diri ngana diri, enak lagak. Pokok lagak diri ngana diri mungkin dengan sebab na dirihnya, maka lagi tanya tinggal ke rumah lain yang lebih berat diri. Saya kira hana tirihnya, hana tinggal ke rumah lain yang berat tirih. Maka dengan natirihnya sabar tak io, baru sabar tirih bubung. UBO ujian kabeh bulut paki ke orang lain yang tiptuh bawah tirih. Ya, katingan ke tirih gop negala. Sebab lagi tanya baru tinggal ke gop dia menyadara nada dengu. Tapi menyadara terawak nyendi tinggal ke gop dia. Makanya kenapa Allah memberikan berbagai macam ujian kepada kita? Bisa saja itu bukan ujian, teguran. Kekala oleh Allah Ta'ala, hantam tawawa ba urang cik dia kasih peluh tahun. Hana tatan yang berita sapuatan pu sakit gepuhan pu sehat puatan sapuatan terkirim. Maka Allah berikan ujian sebagai teguran kepada kita. Kita nyo pinanu. Anak kita nyo sip tahun ka hanai merempak ngadanya. Mutakli itu pakot sinya logile. Hanai wawa ko tinggal nganu sabar. Kedudo sadari. Rupanya Allah menegur luntuan. Ilon pi hana tinggal urung ci ipa ilang ta. Hana tinggal kema ipa ilang ta. Teguran Allah yang negur. Cuma kadang-kadang lagi tanya dua. Ketika Allah getegur katanya. Itu teguran Allah. Jadi ketika terjadi sesuatu pada kita belum tentu itu sebuah ujian. Bisa saja itu teguran. Bisa saja itu adalah azab yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Maka bertegah-tegah. Ketika Allah memberikan sesuatu nampak secara zahirnya itu adalah nikmat. Tapi hakikat di baliknya itu adalah laknat. Itu azab yang disegerakan. Contoh. Ketika Allah memberikan pangkat kepada kita. Dengan adanya pangkat tersebut. Semakin besar kita melakukan maksiat. Ngan pangkatnya tazalim manusia. Ngan pangkat tersebut kita lakukan korupsi. Macam tak buat maksiat. Semakin jauh kita dengan Allah. Walau nampak pangkat jabatan itu sebuah nikmat. Hakikatnya itu adalah azab yang disegerakan. Maksiat terbesar. Ngan pangkatnya tamong neraka. Kupu ada pangkat. Karena kita nyomalim. Ilmu yang tenang. Mepengut-pengut gop. Wate pegah ke gop cukup je. Kita pegah ke gop. Hanjut menan bumeno laganyan dosa. Itanya buat draw dilikut. Rupanya tahu-tahu nak merempak segala murid. Hai itu ku ka kenal lagu. Ika hana tak kata katanya. Ya negala. Nyan putra ka. Berarti ilmu yang Allah berikan itu bukan nikmat. Itu melainkan malapetaka. Makanya yang dipelahi oleh Allah Ta'ala pertama dia itu adalah hamba yang mulia dengan ilmunya. Dimuliakan oleh manusia. Tapi pada akhirnya Allah campakkan beliau dalam kehinaan.
Nya kalau kejadian-kejadian ulama-ulama masa silamna, gure-gure katanya jino pina terjadi. Apa dibaliknya? Wallahu a'lam bisawab. Apakah itu teguran? Apakah itu azab yang disegerakan? Apakah itu ujian? Hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karenanya tunggu menyaati katanya perle tenang. Ate katanya perle bukan bekna gundah, gelisah, gulana dan sebagainya. Lazimkan lidah dengan la ilaha illallah dan hadirkan makna di dalam hatinya tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Insya Allah hati akan tenang. Tapi dengan syarat, jadikanlah kalimah la ilaha illallah lewat lisan, di dalam hati dijabarkan artinya, menyekun ulama kasedaging dengan jiwa. Artinya hana payah le tak usaha tak ucap la ilaha illallah terucap dengan sendirinya. Hana payah le tak usaha lam ate terjabar artinya, tapi terjabar dengan sendiri artinya. Nyan kasedaging geunu. Bila hati kita sudah melekat dengan kalimah la ilaha illallah, baik lafaz ataupun artinya, nyo ate nyo akan tenang. Maka ubat ate Allah Allah sesuai lagi kenrafli. Maka untuk mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin, ketenangan hati tunggu, hana lain tok kalimah la ilaha illallah. Maka bila mana kita bermuladamah dengan kalimah tersebut, pastinya Allah akan menjadikan kita menjadi zuhud. Apa itu zuhud? Hati kita tidak terikat dengan kenikmatan dunia. Na kakena, hana kaketan. Karena kita menganggap apa yang ada pada diri kita sekarang ini adalah parkiran daripada Allah Ta'ala. Kita hanya tukang parkir. Allah memarkirkan harta, Allah memarkirkan pangkat, jabatan, usia, anak, istri. Yang namanya tukang parkir tengku berarti ada pemiliknya. Kapanpun pemilik itu mengambil kembali, itu haknya. Itu aja tukang parkir tengku. Batasan ke parkir ubena harta, pangkat, jabatan ane terbatas. Paling triptat 60 leton tengku. Lua 60 leton kepecat katanya oleh Allah menjadi tukang parkir. Yang dipecat oleh Allah itulah dengan kematian. Tahap kematian, kagak pecat. Geangkat lain tukang parkir. Kekayaan yang pernah geparkir bak katanya, kagak juk kana katanya. Kagak juk kepada wali katanya, geangkat lain tukang parkir oleh Allah Taala. Pangkat yang pernah singgah pada diri kita ketika masih hidup, pangkat itu Allah parkirkan kepada orang lain sebagai penggantinya. Tanya tukang parkir ini. Yang kedua, Allah akan menjadikan kita tawakal. Bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Usaha itu hanya sebatas asbab. Tapi yakinlah, asbab tidak mampu melahirkan akibat. Maka kalau seandainya asbab tidak terjadi, belum tentu akibat itu tidak akan muncul. Karena yang mewujudkan akibat adalah Allah semata. Bisa saja wujud akibat sekalipun tanpa dibarengi oleh asbab. Maka wate-hana wujud asbab nyen baik bengeh, bisa saja Allah wujudkan akibat. Dan Allah ketika mewujudkan akibat umumnya diawali dengan asbab umumnya. Tapi na yang na asbab hana wujud akibat, na yang na akibat hana wujud asbab. Ketika hana wujud asbab nyen baik bengeh kedrawa karena kan asbab yang mewujudkan akibat. Begitu roda kenyot gara-gara bangai draw, maka dia hanya ikut ujian kon. Memang Allah yang gepu bangai draw anu, memang tujuan Allah drone baik dia ni ke ujian. Jangan tak masalah. Jadi hana susah kita yo. Kemudian hati kita nyo akan gani, tenang, kaya. Pakiban makna kaya hati, hana berandai-andai tunggu. Andai kata lagi nyo, andai kata lagi ji, andai kata lagi ji. Hana li andai-andai. Pakan hana li andai-andai, pakan menanti kamena. Allah yang menetapkan qada dan qadar. Apa itu qada? Ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan bagi kita. Apa itu qadar? Bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap kita. Kali ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maka pada hakikatnya kita nyonyo ban Bandung. Selaya tu Bandung tu punya. Bandung selaya tu. Nabi-Nabi Adam selaya. Karena Allah menciptakan semua makhluk itu sama bak sabah wate musiga kun fayakun mandum tuna watenya. Lalu Allah gepe saksi bak kita nyo nata yakin le kata ban mandum lon Tuhan yakin ta juga musiga ba watenya
roh Nabi Adam, kita semuanya sama. Cuma Allah jadikan ke dunia yang bertahap. Yang awal ke pelahir ke naudonya, gekun kakek. Uyupnyan batutu, gekun ayah. Uyupnyan batutu, gekun anu. Uyupnyan batutu, gekun cucu. Uyupnyan batutu, gekun coh. Uyupnyan cang. Uyupnyan coh cang. Uyupnyan cang coh. Nyan menurut lahir donya. Yang pada hakikatnya katanya mesti dan mandum kali ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Paduk trip taudep, paduk trip na pangkat, paduk trip mulia, paduk trip sehat, paduk boh anu, pat tinggai, pat mate, ngan pua mate, maka menya Allah kali ditetapkan mate katanya dengan sebab itimbak, han mate dengan sebab ipok tronton dulu. Maka lega ipok tronton dulu, hana belinggai-belinggai, ikun gatnya apa amat le tronton pok, kena? Lega ikap yang saya pengok hana sepuh pi ikun tu amin lega saya pengokap kena ya kena memang mati kita nyokan hinan Allah telah menetapkan mati kita nyor tagor de maka han mubah tagor no mati kita nyor model je maka han mubah ngemodel nyo telah Allah tetapkan masa sehat kita berapa lamanya masa pangkat kita banyaknya harta yang kita miliki anak yang kita miliki tanggung jawab beban dan sebagainya telah Allah qadakan bagi kita semuanya. Maka hana puput sibuk draw tengkungan perkaranya memang Allah kali ditetapkan baik sampai sibuk ligatanya dalam mengejar dunia lupa kita kepada akhirat tidak kita dapati dunia pun berlari nyo yang rugawa deku karena semakin tertiup iji semakin dipeluang ji hantar empok akhirat hantar temaya cukup rugawa deku tengah tertarik depan rupanya napah kagak pulang taubat golam terempok ibadat golam tertemaya usia kaselesau rugawa deku dua. Makanya orang yang berakal kata para ulama itulah mereka yang senantiasa mengingat kematian. Karena Rasulullah mengingatkan kafabil mauti wa'idhan. Memadalah mati itu sebagai pelajaran. Menyemati hanjat le ke pelajaran tengku berarti ate katanya lebih ke daripada bataya. Wallahu a'lam bishawab. Kami bate. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.